Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua. Juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Atas izinnya, atas karunia dan rahmatnya, hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti kembali kajian rutin kita, menyimak walaupun masih online ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan dari majelis ini. Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya hidayah kepada kita semua, karena kita berniat untuk senantiasa mencari ridhonya, mencari keberkahan dalam majelis yang semoga Allah melimpahkan keberkahannya, melimpahkan rahmatnya kepada jamaah sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari Riyadhus Shalihin, yaitu bab yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian materi ini mudah-mudahan akan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta memberikan motivasi, semangat agar kita senantiasa ingin meraih amal-amal terbaik tentunya yang diridhoinya. Dan tentunya juga kita ingin beramal dengan sebaik-baik amal yang bisa memberikan kebaikan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga semuanya menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat mengikuti. Mari kita luruskan niat kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang senantiasa mengharapkan ridho Allah, mengharapkan keberkahan dan limpahan rahmatnya melalui majelis-majelis ilmu. Setiap orang pastilah pernah atau mungkin sering berada pada situasi di mana dia berada di dalam kesempitan atau juga dalam situasi sulit, dalam situasi ujian, dalam situasi membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan terbukanya harapan-harapan di saat ujian, atau mungkin juga tekanan, atau juga mungkin perasaan-perasaan di mana dia merasa terkucil sendiri atau juga merasa lemah dalam kekuatan yang dimilikinya. Contohnya misalnya adalah pada saat dia dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan diuji ya, menghadapi ujian, kemudian bisa jadi ujian itu datang dari omongan orang lain, atau juga kalau mungkin di dalam keluarga, bagaimana kita menghadapi harapan-harapan ketika melihat anak-anak kita ya tumbuh, sudah mulai besar, atau mungkin juga anak-anak memberikan ujian juga kepada kita. Kalau bahasa Sunda itu ada istilah ngadoja seperti itu ya. Nah, atau kita juga pernah tentunya menghadapi situasi di mana sepertinya kita mengharapkan sesuatu. Kita mengharapkan sesuatu akan tetapi seperti kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki cukup kekuatan untuk bisa mewujudkannya. Nah, disinilah kemudian kita harus semakin belajar dan menguasai ilmu yakin dan tawakal. Tentu di sini yang dimaksud adalah ilmu yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang mukmin yang sebenar-benarnya beriman tentu akan merasa dia memiliki kekuatan, dia memiliki istilahnya itu motivasi, manakala dia senantiasa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang mukmin tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah merasa terkucil ya, tidak pernah merasa lemah
ketika dia menyadari betul bahwa Allah selalu bersamanya. Nah, tetapi hal seperti ini kadang-kadang luput dari ketajaman kita, dari pikiran kita. Kenapa? Karena kita kadang-kadang melepaskan Allah ya pada hari-hari kita, pada langkah-langkah kita. Sehingga seolah-olah ketika kita diuji oleh Allah, itu terasa bahwa ujian itu berat untuk kita. Terasa bahwa ujian itu hanya milik kita. Padahal sesungguhnya akan sangat ringan manakala kita menempatkan yakin dan tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan pembahasan Riyadhus Shalihin yang hari ini insya Allah kita akan membawakan tema yakin dan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan ini memperkuat keimanan kita, mengokohkan keimanan kita, sekaligus juga kita terus merasa terasah untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan yakin dan tawakal kepada Allah? Yakin dalam pembahasan kali ini adalah yakin akan pertolongan Allah, akan kekuatan Allah, akan keagungan Allah, akan jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan yakinnya. Sedangkan tawakal adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Tentunya setelah kita mengupayakan segala sababiyah ya. Artinya kita memiliki satu keinginan, kita memiliki satu hajat, satu maksud, lalu kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara yakin dan tawakal ini adalah satu kesatuan ya. Bagaimana mungkin dia bertawakal kepada Allah, bagaimana mungkin dia mengatakan bertawakal kepada Allah kalau dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah ya. Demikian pula dia yakin kepada Allah, pasti akan disertai rasa tawakal kepada Allah. Nah, ibu rahimakumullah, di zaman Rasulullah pada masa bersama para sahabat ini banyak sekali hadis-hadis yang kemudian membahas tema terkait dengan yakin dan tawakal ini, yang hari ini kita nanti akan baca seputar hadis-hadis tawakal, hadis-hadis keyakinan ini ya. Tentu ini adalah hadis-hadis muttafaqun alaih, hadis-hadis sahih. Tapi sebelumnya, sebagai pengantar, di dalam Al-Quran sendiri sebetulnya banyak ayat yang bercerita bagaimana satu kondisi yang menggambarkan orang-orang beriman itu memiliki keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ya. Ini ada dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Allah berfirman, qala Allah ta'ala. Nah, ini Quran surat Al-Ahzab ayat 22-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Allah berfirman ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu di mereka. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, serta yang demikian itu tidak menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan diri kepada Allah. Nah, ibu-ibu, ini berkaitan Al-Ahzab ini berkaitan dengan perang Ahzab. Jadi perang Ahzab atau perang Khandaq ya. Kalau kita sering mendengar perang Khandaq, itu adalah perang Ahzab, di mana ini adalah peperangan berserikatnya 3 kekuatan musuh ya. Artinya berserikat itu bersekutunya atau berkumpulnya 3 kekuatan musuh, yaitu Quraisy yang kemudian bersekutu dengan kaum atau Bani di sekitar Madinah ya. Di dalam sejarah ini terkait dengan Bani Ghatafan.
juga kemudian bersekutu juga dengan orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk tentu kaitannya dengan mencelakakan Muhammad dan orang-orang di sekitarnya dengan kaum muslimin. Nah, ini kekuatannya kan luar biasa sangat besar. Nah, sehingga kalau tidak menyertakan Allah, tidak menyertakan keyakinan kepada Allah, ciutlah perasaan kekuatan kaum muslimin. Mereka merasa sangat kecil dan tidak mampu untuk menghadapi kekuatan yang maha dahsyat ini. Nah, kan tetapi itulah orang-orang beriman ketika melihat katanya di sini golongan yang bersekutu di antara mereka ya, kekuatan seperti itu, mereka mengatakan ini adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang demikian itu ya tidaklah menambah kepada mereka itu kecuali iman. Jadi iman dan penyerahan diri kepada Allah. Nah, seharusnya seperti ini juga yang harus dimiliki oleh kita ya. Manakala kita menghadapi tantangan yang hebat, kita menghadapi ujian yang sangat besar, tidaklah menambah kepada diri kita kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam Quran surat Ali Imran ya, ayat 173 dan 174. Nah, di sini juga sama bercerita tentang orang-orang Quraisy yang bermaksud untuk menyerang orang-orang muslim ya, kaum muslimin seperti itu. Nah, orang-orang mukmin mereka mengatakan, ini yang terkenal sekali dengan zikir kita juga ya. Di sini dikatakan ketika menghadapi situasi penyerangan yang luar biasa, mereka mengatakan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah, hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan cukup bagi Allah, dan Allah ni'mal wakil adalah sebaik-baik pelindung. Nah, ini kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil itu adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, bentuk keyakinan kita, karena dengan mengatakan hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai pelindung, hasbunallah. Nah, itu adalah penyerahan diri dan keyakinan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akibat dari ini ya mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan kekuatan. Maka Umi pun mengajak kepada ibu-ibu semua ya, sering-seringlah kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita ada terusannya ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, sebaik-baik maula, sebaik-baiknya yang akan memberikan pertolongan, bantuan. Wa ni'man nasir, nasir juga sama ya, pertolongan. Begitu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sering-seringlah membaca ini karena ini adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga keyakinan. Nah, tapi tentu ya tidak hanya sekedar di lisan. Di lisan kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi di luar itu ya, sambil berzikir seperti ini, prakteknya ternyata kita adalah orang yang mengeluh, kita kemudian yang merasa was-was, banyak cemas, banyak khawatir. Ya tidak seperti apa yang kemudian kita zikirkan. Nah, boleh jadi kenapa itu tidak berasar, tidak berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam prakteknya sehari-hari. Kenapa kita banyak zikir, tapi kemudian ya salah satu zikirnya ini misalnya, kenapa kita itu banyak zikir, salah satu zikirnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tapi dalam prakteknya, dalam sehari-hari kemudian bertentangan dengan zikir ini. Bisa jadi salah satunya itu adalah kita itu sebetulnya zikir tapi lalai, hanya sebatas di lisan. Makanya ya, nikmatilah kalau zikir itu, resapilah maknanya. Insya Allah itu menjadi satu kekuatan doa, satu kekuatan yang akan memberikan keyakinan pada diri kita. Jadi kalau zikir itu harus dengan hati, artinya nyambung antara lisan dengan hati, bukan hanya sekedar diucapkan semacam astagfirullahaladzim. Begitu juga ya, memang benar-benar kita mengharapkan
taubat, mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar di lisan saja ya. Mudah-mudahan kita terbimbing dari yang pembiasaan-pembiasaan lama-kelamaan itu merasa nikmat, merasa terasa ya zikir seperti itu, dan kita meresapi maknanya. Kepada siapa kita bertawakal? Tentu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kita, menyerahkan urusan kita, menyerahkan segala pengharapan-pengharapan, menyandarkannya hanya kepada Allah semata. Memang ada gitu bertawakal kepada selain Allah. Nah, bisa jadi di dalam prakteknya banyak di antara manusia yang mengatakan bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, akan tetapi pada prakteknya bersandar atau menyerahkan pada makhluk. Seperti itu ya. Sebelum diberikan contohnya, misalnya beberapa dalil dari Al-Quran menegaskan bahwa bertawakal itu kepada Allah. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bertawakal itu 'alal hayyi, kepada yang hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu sifat Allah itu adalah al-hayy dan la yamut, tidak mati. Hidup dan tidak mati. Kemudian yang berikutnya juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 122, bahwa bertawakal itu hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Demikian di dalam Ali Imran ayat 159 Allah juga berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, di sini ada kata-kata fa idza azamta, apabila kamu telah berazam, ya berniat atau bermaksud atas sesuatu, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bertawakal itu kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan menyandarkan kepada kekuatan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini yang terkenal juga ya. Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Ketika berbicara juga di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 ya, berbicara innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka maka bertambah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka itu. Nah, di akhirnya dikatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, ya artinya kepada Allah ya, mereka bertawakal. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, dalam prakteknya ada kalanya kita memang dalam niat, maksud itu memang kita mengatakan bertawakal kepada Allah. Ketika kemudian menjalaninya, banyak yang kemudian bersandarnya justru kepada makhluk. Contohnya adalah bagaimana kemudian kita dihinggapi rasa takut, kita dihinggapi rasa cemas, khawatir, atau kita menghadapi persoalan, atau kemudian kita ujian-ujian atau pengharapan-pengharapan, kemudian kita mengharapkan sesuatu di luar Allah ya, apakah itu kepada manusia, kepada yang punya jabatan, kepada yang punya kedudukan. Nah, kita tuh menyandarkannya ke sana gitu ya. Ini berarti di situ sebetulnya dia tidak menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah, akan tetapi kepada makhluk. Misalnya contoh kecil, ibu-ibu bepergian ya, suka ada misalnya bepergian dengan ibu-ibu yang lain, apakah itu untuk rihlah, untuk suatu urusan, apa itu dengan teman, dengan keluarga gitu, dengan siapapun gitu ya. Ada istilah tawakal saja. Tawakalnya kepada siapa? Tawakalnya kepada orang lain.
dia tidak mempersiapkan perbekalan yang banyak, dia tidak istilahnya tuh tidak mempersiapkan segala sesuatunya berupa misalnya logistik ya, karena ini perjalanannya jauh lama seperti itu. Nah, tapi dia kemudian bertawakal. Tawakalnya kepada siapa? Kepada teman. Nanti teman juga bawa bekal yang banyak, nanti juga teman itu ada yang royal, nanti teman juga bla 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 seperti itu, sehingga kemudian dia berharap. Nah menyandarkannya itu kepada orang lain ya, sehingga kemudian ya itulah banyak ya yang suka keceplosan tawakal aja gitu ya. Nah, padahal itu harus diluruskan ya, tawakal itu kepada Allah dan tentu sesudah mengupayakan syababiyah atau upaya-upaya. Nah banyak juga kemudian yang tadi dihinggapi rasa cemas, khawatir, takut, dia bersandar bukan kepada selain Allah. Makanya ada kemudian dia bertanya kepada orang pintar, dia bertanya kepada orang-orang yang dia yakini bisa memberikan solusi-solusi dengan misalnya ya zikir-zikir jampi-jampi seperti itu yang bercampur dengan syirik, nauzubillah min dzalik. Nah ada juga kemudian yang menyandarkannya itu kepada posisi atau kedudukan orang-orang kuat. Nah berharap mereka bisa melindungi kita, berharap mereka bisa menyelesaikan urusan kita. Ya sekali lagi itu bukan dalam pengertian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus diluruskan ya ibu-ibu sekalian, mari kita luruskan mana tawakal. Dan yang harus diingat adalah sekali lagi bahwa harus nyambung antara hati dengan amal ya. Kita mengatakan tawakal tapi kemudian tawakal kepada Allah tapi kemudian dalam prakteknya dia tidak tawakal kepada Allah. Tadi kalau ayat dikatakan faida azamta fatawakal ala Allah. Apabila kamu telah berazam, bermaksud atas satu kebutuhan, satu maksud ya, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mengatakan bertawakal kepada Allah, nah yang lain itu, makhluk-makhluk itu tidak boleh dijadikan sandaran kekuatan buat kita. Berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, kita akan masuk kepada penjelasan bahwasanya bertawakal itu setelah kita menyempurnakan ikhtiar atau setelah kita melakukan usaha. Jadi upaya, usaha, ikhtiar atau hal-hal yang menyebabkan kita menjadi bisa meraih sesuatu yang kita maksud ya, atau ini adalah upaya-upaya tadi, maka ini harus dijalani. Baru kemudian kita bertawakal kepada Allah. Nah ini dijelaskan di dalam hadis yang sangat terkenal kisah ini ya, yang meriwayatkannya Anas bin Malik, bahwasanya dulu di zaman Rasulullah itu ada seseorang yang ingin mendatangi Rasulullah yang saat itu sedang berada di masjid ya. Laki-laki ini membawa hewan tunggangannya, kemudian dia biarkan saja ya di depan masjid itu, di depan masjid, kemudian masuk. Ketika diketahui oleh Rasulullah SAW di mana hewan tungganganmu, kalau sekarang kan hewan tunggangan itu berarti kan kendaraan ya, bisa jadi mobil, motor, sepeda seperti itu. Terus kemudian kata laki-laki itu, aku biarkan saja dan aku percaya dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya percaya kalau Allah itu melindunginya. Kata Rasulullah, bukan begitu. Engkau tambatkan, engkau talikan dulu kendaraanmu, lalu engkau bertawakal, meminta atau menyerahkan menyandarkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun misalnya percaya kepada perlindungan Allah dan bahkan ini di halaman masjid seperti itu, tidak berarti kemudian dibiarkan saja. Nah ini ibrahnya, pelajarannya buat kita bahwa iya, betul Allah Maha Melindungi, betul Allah Maha Menolong, betul Allah bersama dengan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Akan tetapi kita harus melaksanakan dulu upayanya ya. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke masjid, pergi ke pengajian ya, bawa kendaraan atau kemanapun sebetulnya ya, berarti sababnya apa ya, kita kunci dengan kunci aman ya, kunci ganda mungkin kalau di tempat yang sangat riskan, atau tidak membiarkan hanya sekedar kunci leher ya, jadi istilahnya pakai pengaman lah seperti itu. Demikian pula barang-barang yang lain, ini berlaku untuk apapun. Jadi upaya itu harus dilakukan, baru kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah
Nah itu ya, jadi upayanya harus dilakukan. Buktinya tadi sahabat tadi ditegur oleh Rasulullah karena membiarkan kendaraannya begitu saja. Apalagi kalau kemudian di antara kita juga sama ya, sepertinya tenanglah di masjid, nah itu aman. Padahal sebetulnya yang datang ke masjid juga banyak juga orang-orang yang buruk niatnya. Ini banyak kejadian ya, misalnya di masjid sampai kalau yang apa istilahnya tuh nyuri sandal, nyuri apalagi ya mungkin tas, itu ada kejadian bahkan sampai nyuri kotak infak seperti itu ya. Nyuri kendaraan juga sama. Jadi artinya apalagi di zaman sekarang kita tidak menyerahkan segala sesuatunya begitu saja, mentang-mentang kita rajin zikir, mentang-mentang kita rajin sholat dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena ternyata kita harus menyempurnakan sababiyah. Jadi harap diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti gagal paham dari pengajian ini bahwa yakin itu hanya kepada Allah. Nah ini ilmu yakinnya, ilmu tawakalnya harus disertai dengan upaya, dengan usaha ya. Sama juga dengan bagaimana kita mendidik anak. Abdi mah ya, kita mah, saya mah sekarang ngadidik teh tawakal we ke Allah. Nggak bisa mendidik anak bertawakal kepada Allah begitu saja. Loh, anak itu memerlukan teladan, memerlukan pengajaran, pengasuhan. Bagaimana mungkin ya anak dengan instan bisa kemudian mencapai target-targetnya ya, atau mungkin ada cita-cita kita nih sama anak kita bahwa anak kita pengen begini begitu, tanpa kemudian ada upaya dari kita bagaimana mengajarkannya, mendidiknya seperti itu. Ini berlaku konsep tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah, menyempurnakan ikhtiar ini untuk segala hal ya. Nah, lantas bagaimana kalau kemudian kita sudah berupaya sedemikian rupa, sababiyahnya sudah dijalani, pasrah bertawakal kepada Allah, tapi kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau ternyata si motor itu tetap hilang, atau barang kita tetap hilang dan lain-lain. Bu, ini adalah ujian. Disinilah kemudian keimanan seseorang itu diuji. Ya, keimanan seseorang itu diuji. Sabarnya, kuatnya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya, artinya bisa jadi kita sudah menyempurnakan sababiyah, tapi kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju ternyata juga tidak tercapai. Nah, ini sama dengan konsep doa ya. Konsep doa, bagaimana kemudian kita ketika berdoa kepada Allah juga harus mengupayakan upaya ikhtiar. Adapun nanti Allah ngasih A, B, C, D, nah seperti itu, maka itu adalah kodok buat kita, takdir buat kita, sehingga kemudian pada akhirnya kita tetap berhusnuzon dalam ketetapan Allah ya, sambil kemudian kita introspeksi juga, barangkali ada hal-hal yang menyebabkan kalau dalam konsep doa ada hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Nanti insya Allah kita bahas ya di waktu-waktu mendatang. Nah, kalau di dalam konsep masalah tawakal kaitannya dengan pencapaian sesuatu, bisa jadi kemudian ada faktor lain ya. Ada faktor lain juga yang mempengaruhi, misalnya tingkat keamanan di wilayah tersebut memang istilahnya luar biasa gawat, sampai-sampai para pencuri, para pencopet itu cerdik-cerdik ya, pinter-pinter seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa jadi juga ada kelengahan kita dari sisi-sisi yang lain. Jadi memang yakin tawakal kepada Allah ini disertai dengan upaya, sekaligus juga adalah bagaimana kita mengasah keimanan kita dalam menerima konsep kehidupan ini, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, qada dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ini kaitannya juga dengan menguji hati kita seperti itu ya. Jadi ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ini nasihat banget nih kepada Umi ya, kepada Umi bahwasanya ya kita harus betul-betul tidak merasa pede karena kita suka zikir, suka tahajud, suka sholat, suka puasa, lantas semua hal itu seperti dijamin oleh Allah. Wallahu a'lam, kan ibadah kita diterima atau tidak kita tidak ada yang tahu, tapi yang kita upayakan adalah bagaimana kita menjaga, mengupayakan
keikhlasan di dalam beramal sehingga ibadah kita diterima. Kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Hanya kita tentu berharap dengan kemurahannya Allah, ya, dengan kemaafannya Allah, Allah menerima amal ibadah kita. Ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan tetap bersemangat dalam mengikuti kajian ini. Bagi yang ngantuk silahkan ke kamar mandi dulu. Ibu-ibu, di sini banyak sekali hadis-hadis terkait dengan tawakal. Nah, tapi ada yang kemudian Umi kumpulkan ini. Ini andaikan offline ya, atau kita tatap muka, ingin sekali rasanya ini dicetak kemudian dibagikan ya ke ibu-ibu sebagai tambahan zikir kita. Nah, kita kan sudah membiasakan beberapa zikir ya, zikir pagi petang dan zikir-zikir yang lain. Nah, ini ada zikir-zikir yang ada di dalam hadis yang sangat baik sekali ini, berupa bagaimana kita mengazamkan ya, menyerahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus. Kalau ada doa, kalau ada zikir yang itu bersumber dari hadis, itu jauh lebih afdol. Dari Al-Quran, maksudnya dari Al-Quran dan hadis itu jauh lebih afdol. Artinya apa? Ini dicontohkan oleh Rasulullah, ini dibimbing langsung oleh Rasulullah. Kalau doa-doa yang dicontohkan oleh para ulama bagaimana? Oh, itu juga baik, sama. Selama doa itu adalah kebaikan, ya artinya baik, meminta keberkahan, ampunan, pokoknya intinya kebaikan, tidak terkandung kesalahan atau pertentangan dengan syariat, baik itu dibuat oleh para ulama, para ustazah, baik-baik saja. Nah, akan tetapi kalau itu langsung ada dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu jauh lebih afdol. Kenapa? Karena ini diajarkan oleh Rasulullah dan tentu kita yakini kalau Al-Quran itu kalam dari Allah, kalau hadis, nah itu ucapan dari Rasulullah, yang kita tahu Rasulullah pun pasti dibimbing, yakin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nih, Rasulullah berdoa. Ini sebetulnya doanya insya Allah sebagian hafal ya, karena ini ada dalam doa ba'da tahajud sebagiannya ya. Nih, Rasulullah berdoa. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika nabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udhu bi'azzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul alladhi la tamut. Nah, ini doanya seperti itu. Kalau mau diteruskan nanti ada wal jinnu wal insu yamutun. Nah, di sini dikatakan kalau mau diartikan, wahai Allah, hanya kepadamu kami berserah diri, percaya sepenuh hati kepada Engkau, kepadamulah kami bertawakal, kepadamulah kami kembali, dan untukmu kami berjuang. Wahai Allah, kami berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tidak ada Tuhan selain Engkau, agar Engkau jangan menyesatkan kami. Atau bisa juga diganti, kalau di sini kan sebetulnya aku ya. Nah, bisa kami, bisa aku. Nah, Engkau adalah zat yang maha hidup, yang mana Engkau tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Ini hadis Bukhari Muslim. Wal jinnu wal insu yamutun. Ya, jadi jin dan manusia itu yamutun, mereka itu akan mati, semuanya akan mati. Nah, ibu-ibu, doa tawakal ini kalau kita baca terutama ketika sunyi senyap saat qiyamul lail, saat sholat tahajud ya, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena ketika waktu sunyi itulah ya, di sepertiga malam itulah kita merasa sedang berdua-duaan dengan Allah, mengungkapkan segala permasalahan, curhat pokoknya sama Allah itu. Nah, kalau kita sudah mengungkapkan semua masalah-masalah kita itu, seperti kita endingnya itu, ujungnya itu ya ini mengatakan begini ya, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Nah, ini benar-benar jiwa yang pasrah kepadamu ya Allah, kami berserah diri.
seperti itu. Nah ini doa tawakal. Ada juga kemudian doa, dan ibu-ibu yang mendengarkan sambil aminkan ya, sambil aminkan, Masya Allah luar biasa. Ini dari Ibnu Abbas. Beliau ini, Ibnu Abbas ini mengatakan yang kita hafal nih, hasbunallahu wa ni'mal wakil gitu. Nah, karena katanya kalimat ini adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Kita tahu ya bahwasanya dulu Nabi Ibrahim itu kan dibakar hidup-hidup. Coba Bu bayangkan, dibakar hidup-hidup. Yang namanya dibakar pastilah api ya, dan api itu adalah panas. Tapi biiznillah ya, dengan izin Allah. Nah, dengan izin Allah kan api itu menjadi dingin. Dan juga katanya kalimat ini ya tadi ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itu tadi bakal akan menyerang pasukan Quraisy itu ya, menambah istilahnya itu menyerang dan menambah rasa takut pada kaum muslimin. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW baca hasbunallah wa ni'mal wakil ya, cukup Allah sebagai penolong. Nah seperti itu. Nah mereka mengucapkan, kaum muslimin kemudian mengikuti perkataannya Nabi, doanya Nabi, pasrahnya Nabi, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti dia, Masya Allah luar biasa ya. Ini adalah doa atau zikir yang baik untuk kita ikuti. Jadi kita pun bacalah ya kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau mau diteruskan, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, sebetulnya masih ada lagi ya. Nah ini satu lagi, dua lagi nih ya. Ini insya Allah mudah juga, bahwa dari Abu Umarah al-Bara'ah ya, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah itu nih kalau mau ke tempat tidur maka bacalah. Nah ini baca doa sebelum tidur itu banyak ya, jadi banyak kan kalau kita doanya apa Bu kalau mau tidur, kita baca ayat kursi, ayat segar, ayat 3 surat Al-Quran, Al-Falaq, An-Nas, dan juga surat Al-Mulk dan lain-lain. Ini salah satu yang diajarkan dalam hadis ya, bahwasanya apabila menuju firos atau menuju tempat tidur ya, ila firosyik. Nah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhuhri ilaika raghbatu wa rahbatu ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Nah ini kalau dibaca di di sebelum tidur. Nah di sini dikatakan apabila membaca seperti itu nih, pasrah ya kepada Allah. Nah bila kamu mati pada malam itu, maka kamu mati dalam keadaan bersih dan dosa. Dan bila kamu masih hidup sampai pagi, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Ini jadi terus terang ketika baca ini tuh, ini kayak kalau offline ini harus dicetak nih, kemudian dibagikan kepada ibu-ibu sekalian. Kalau online ini kan dikopas, disimpan, dikasih, diposting di grup. Umi kan sering ya membagikan doa untuk anak, doa ini, doa ini. Yakin tuh ya, mungkin berapa persen yang di follow up untuk menghafal. Kebanyakan kan ya baca sekali-sekali lewat, udah ketimpa dengan postingan-postingan yang lain. Tapi kalau dicetak, sebagaimana buku zikir kita ya, nah itu ada kenang-kenangannya. Jadi ada yang dipegang. Kalau belum hafal terus dipegang dugikan kalecek. Nah itu. Nah ada satu lagi nih ibu-ibu dari Ummul Mukminin Ummu Salamah ya, bahwa Nabi ini kalau mau keluar dari rumahnya. Nah sekarang kalau mau keluar dari rumahnya nih, ini kaitannya kan dengan pasrah kita kepada Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kana idza kharaja min baiti. Jadi apabila kharaja min baiti, keluar dari rumah itu, Rasulullah itu berdoa. Apa doanya? Insya Allah ini sudah selalu kita
baca ya. Nah, akan tetapi kita cuman pendeknya aja. Boleh nanti kalau pendeknya aja boleh, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal ala Allah, kepada Allah. Kalau mau diteruskan, Allahumma inni a'udzubika an azilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhal alayya. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wahai Allah, sesungguhnya saya berlindung dan kepadamu dari menyesatkan atau tersesat, daripada menggelincirkan atau tergelincir, daripada menganiaya atau teraniaya, dan daripada membodohkan atau diperbodohkan. Artinya kita meminta kepada Allah supaya keluar dari rumah ini kita serahkan nih perlindungannya kepada Allah, titipkan rumah juga sama Allah. Lalu kita meminta supaya tidak sesat dan menyesatkan. Ya, insya Allah nanti kita balik lagi tidak akan tersesat ya. Kemudian tidak akan tergelincir, tidak akan teraniaya dan lain-lain. Insya Allah ini PR ya, diingatkan untuk nanti dicetak nih. Sebetulnya ada lagi hadis lainnya juga dari Anas ya, tapi insya Allah ini ibu-ibu sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim ya, la haula wala quwwata illa billah. Ayo ya, kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Engkau ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Nah, itu seperti itu nih. Maka dikatakan oleh Rasulullah, nah ini kalau kita membaca seperti itu, kamu telah mendapat petunjuk, kamu telah dijamin, dan kamu dipelihara dan dijauhkan dari syaitan. Masya Allah ya. Nah ibu-ibu rahimakumullah, itu doa-doa yang diajarkan seputar tawakal. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagai penutup pertemuan kita, sebagai penutup tausiah ini ada sebuah hadis yang kita sering dengar kisahnya dari Umar radhiyallahu an, bahwasanya ini Umar ini bercerita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, seandainya katanya kamu sekalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya bertawakal ya, ini benar-benar bertawakal, maka kata Rasulullah, la rozaqakum, la rozaqakum, la ini adalah kalimat niscaya, niscaya katanya Allah itu akan memberi rizki kepadamu, kama yarzuqu, sebagaimana Allah yarzuqu, memberikan rizki at-tayra, kepada burung. Memangnya kenapa burung itu? Kata Rasulullah, taghdu khimasan wa taruhu biqanan. Di mana pergi burung itu ketika pergi atau ketika keluar pada waktu pagi dengan perut yang kosong, taghdu khimasan katanya, wataruhu biqanan, nanti kemudian pulang sore hari kembali dalam keadaan perut kenyang. Itu seperti itu burung itu. Nah burung kan burung liar tentunya ya, kalau burung di rumah pasti dikasih makan, pergi perut itu kosong karena lapar, mencari ya di bumi Allah, mencari di muka bumi ini makan, pulang itu sudah dalam keadaan kenyang ya. Ini janji Allah buat kita yang tawakal kepada Allah. Tapi tentu tadi ya, dengan penjelasan sebelumnya bahwa tawakal yang disempurnakan dengan ikhtiar, yakin kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah nanti yang akan menyelesaikan urusan-urusan kita, insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semua tausiah dalam siang hari ini, bahkan tausiah sebelumnya pun, atau tausiah di majelis ini, sejatinya adalah menasihati pembicara ya, penceramah. Mudah-mudahan khususnya buat Umi diberikan kelapangan kalbu ya, kelembutan hati
ketajaman pikiran, sehingga bisa mencerna apa yang kemudian dibacakan masuk ke dalam relung hati dan lembut tergerak untuk kemudian mengamalkannya. Itu yang namanya hati yang lembut itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu sombong dengan ayat-ayat Allah. Ini hakikatnya adalah tausiah buat Umi pribadi. Tapi apabila ada manfaatnya buat jamaah sekalian, alhamdulillah. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua, keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.